Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga pada kesempatan ini kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada bagian pertama ini, part 1, materi kita adalah kekongruenan dan kesebangunan. Jadi di poin A, kita akan membahas kekongruenan bangun datar. Nah baik, tujuan pembelajaran adalah mengidentifikasi dua benda yang kongruen dan berikutnya menjelaskan syarat dua bangun datar yang kongruen. Nah, kapan bangun itu disebut kongruen? Nah, mari kita perhatikan dua bangun atau lebih yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama disebut kongruen. Jadi disebut kongruen jika dan hanya jika bangun itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, baik, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan beberapa gambar berikut. Kita identifikasi dulu apakah dia kongruen atau tidak. Nah, coba diperhatikan ya. Nah, gambar yang pertama ini ada dua mobil. Apakah dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Ya, jika dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka dia disebut kongruen. Ya, itu ya. Dan berikutnya coba diperhatikan gambar berikut. Nah, apakah dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Ya, tentu bisa disimpulkan ya. Tidak ya, berarti tidak kongruen. Nah, coba kita identifikasi lagi yang lain. Ya, ini ya. Nah, baik, kita perhatikan dulu ini. Nah, kalau kita perhatikan, apakah bentuk dan ukurannya sama? Ya, kalau kita lihat ini, bangun ini adalah persegi panjang. Ukurannya berapa? Ya, lebarnya 40, panjangnya 60. Yang satu 40, 60. Nah, jika demikian maka ya dia disebut kongruen. Jadi dua figura lukisan yang kongruen. Nah, selanjutnya kita lihat lagi lukisan yang berikut. Nah, kita lihat bentuknya bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan bentuknya sama ya. Sama-sama persegi panjang. Nah, ukurannya bagaimana? Nah, tentu kalau kita perhatikan dengan teliti, ukurannya tidak sama ya. Nah, ini panjangnya 40, lebarnya 30, sementara lukisan yang berikut, panjangnya 80, lebarnya 40. Berarti kedua lukisan ini tidak kongruen. Nah, mari kita perhatikan berikutnya lagi. Ya, ada dua pasang kursi. Apakah dia kongruen? Nah, ingat tadi, apakah dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Ya, saya kira sudah ya. Ya, dia kongruen. Nah, berikutnya, bentuknya sama. Ukurannya? Ya, ukurannya tidak sama ya. Satu besar, satu kecil. Berarti kalau demikian, tidak kongruen. Nah, kita tambah lagi. Nah, kita perhatikan, nah ini pensil ini bentuknya ukurannya sama. Berarti dia juga kongruen. Nah, dan yang berikut, tentu nampak jelas ya. Bentuknya berbeda, ukurannya berbeda, tentu tidak kongruen. Nah, dari hasil identifikasi tadi, bisa kita ingat kembali bahwa dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, dan yang terpenting juga diketahui, warna, motif, posisi atau arah benda menghadap kemana, jadi menghadap kemana bendanya, nah itu tidak berpengaruh. Jadi jangan fokus di warna atau motif atau posisinya. Intinya tadi, bentuk dan ukuran yang sama, itu ya. Jadi jika demikian maka disebut kongruen. Nah, baik, kita lanjut dulu bagaimana menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Nah, coba diperhatikan bangun-bangun yang ada di layar ini. Simbol-simbol atau kode ini menandakan sama dengan ya, sama ukurannya dalam hal ini. Nah, ingat pengertian kita tadi, warna, motif, posisi atau arah kemana benda itu menghadap, nah itu tidak berpengaruh.
Ya, sudah ada yang bisa simpulkan bangun-bangun yang ada di sini. Yang pertama ini kalau kita lihat dia berputar ya, posisinya ini juga berputar setengah, ukurannya tentu sama ya. Kode-kode ini, kemudian ini juga sama, warnanya yang berbeda. Ini juga jadi satu miring, ada yang baring. Berarti kesemua bangun yang ada di sini disebut kongruen, itu ya. Nah, saya kira sudah paham. Nah, berikutnya mari kita perhatikan beberapa pasangan bangun yang tidak kongruen. Nah, ini. Nah, coba kira-kira dianalisa. Nah, bangun yang pertama ini persegi panjang, tapi panjang dan lebarnya berbeda dengan yang di sampingnya ya. Nah, ini lebih besar, lebih panjang ya. Secara gambar terlihat dengan jelas. Kemudian yang berikut ini juga tidak kongruen. Ukurannya sama tapi bentuknya berbeda. Nah, kalau ini persegi, ini ukurannya sama tapi ini adalah biasa disebut belah ketupat di bangun datar. Nah, yang berikutnya juga kita perhatikan bangun yang ada ini. Ya, bintang 5 ini satu besar, satu kecil. Tentu ukurannya berbeda ya. Nah, seperti halnya gambar berikut ini tabung. Ya, satu besar, satu kecil. Ya, kesemua gambar ini tidak kongruen. Begitu ya. Jadi menetapkannya nanti bangun yang mana dimaksud kongruen. Jadi cara menemukan satu konsep syarat dua bangun dikatakan kongruen. Jadi bisa dengan cara mengetahui dua bangun kongruen, yaitu dengan menumpuk dua bangun tersebut dengan posisi yang sama. Jadi jika dua bangun itu saling menutupi, berarti dia bangun kongruen. Nah, baik, untuk menemukan bangun yang kongruen, bisa kita lakukan dengan istilah translasi atau pergeseran. Jadi yang pertama itu misalnya kita buat satu bangun segi 4 seperti ini, persegi panjang. Kemudian kita buat lagi satu yang sama persis. Jadi caranya kita supaya diketahui benar bangun ini kongruen, jadi kita bisa geser bangun ini ya, seperti yang terlihat di gambar itu, sehingga titik A tadi berimpit dengan E. Nah, coba kita ulang, jadi titik A ini berimpit dengan E, B dengan F, D dengan H, C dengan G. Nah, itu ya. Nah, berimpit dengan titik F. Jadi apa yang terjadi dengan itu? Sehingga bisa kita perhatikan di layar. Nah, jika benar setiap titik pada persegi panjang ABCD dapat menempati titik-titik persegi panjang EFGH tadi, maka dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Itu ya, kita sudah simulasikan sehingga bisa kita tuliskan bangun ABCD kongruen dengan EFGH disimbolkan. Nah, ini ya. Jadi jika menemukan simbol ini, ini dibaca kongruen. Jadi ABCD kongruen EFGH. Maksudnya bangun ABCD kongruen dengan bangun EFGH. Nah, jadi kalau tidak kongruen, di sini diberi seperti garis miring ya. Jadi tanda ini dibaca kongruen. Nah, selanjutnya kita juga bisa menemukan dua bangun kongruen dengan cara dirotasi. Rotasi itu artinya perputaran. Coba diperhatikan gambar di bawah ini. Nah, misalnya kita akan membuat bangun PQRS. Nah, kita coba menggambar lagi, kita coba menjiplak ini, diberi simbol TUVW. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini biasa disebut trapesium ya. Nah, seperti terlihat. Ya, dari gambar itu bisa kita peroleh jika kita putar, dirotasikan dan menempati bingkainya, maka dia juga disebut kongruen. Nah, kita perhatikan sekali lagi. Jadi bangun ini kita jiplak, tentu menempati bingkainya yang sama. Kemudian kita rotasikan, ya. Nah, karena menempati bingkainya yang sama tadi, tentu bangun ini ukurannya juga sama. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa bangun PQRS, jadi ini ya, PQRS kongruen dengan TUVW. Maka disimbolkan
PQRS kongruen TUVW. Ya, diingat simbolnya ini ya. Jadi simbol ini menandakan bangun itu kongruen. Nah, jika tidak kongruen, nah dia diberi seperti garis miring ya, tanda strip di sini. Berarti tidak kongruen kalau begitu simbolnya. Nah, dari hasil identifikasi tadi bisa kita simpulkan kapan dua bangun itu disebut kongruen. Jadi dua bangun atau lebih yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama tadi disebut kongruen. Selanjutnya dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Jadi syarat yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan syarat yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar lagi. Coba diperhatikan gambar ini. Iya, sudah terlihat ya gambar ini. Kita coba rotasikan. Nah, jadi dia kongruen ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya sudut-sudut yang ada ini, ya sudut D dan sudut M, ya, dia bersesuaian. Karena dia kongruen ya, syaratnya tadi itu. Kemudian yang berikut, bisa kita lihat sisi AB dan JK ini adalah sisi yang bersesuaian. Tentu yang lainnya juga termasuk B ke C, K ke L. Ya, silahkan temukan sendiri. Nah, olehnya itu sisi-sisi yang bersesuaian pada gambar ini bisa kita tuliskan AB dan JK. Ini tadi ya, garis sisi AB, JK. Sehingga bisa ditulis AB sama dengan JK. Nah, selanjutnya BC dan KL. Nah, berikutnya juga CD sama dengan LM. Kemudian AD dan JM itu AD sama dengan JM. Jadi sisi J ke M ya. Nah, selanjutnya syarat yang kedua tadi yaitu sudut-sudut yang bersesuaian. Tentu yang bersesuaian maksudnya di sini sama besar sudutnya ya. Seperti yang diperlihatkan di layar ini, sudut D sama dengan sama besarnya sudutnya ya, sudut M. Nah, apalagi yang bisa kita temukan? Ya, tentu sudut A dan sudut J. Jadi sudut A, sudut J itu sama juga ya, bersesuaian juga tempatnya. Kemudian sudut B dan sudut K. Berikutnya sudut B sama dengan sudut K. Dan yang terakhir sudut C, ya bersesuaian dengan sudut L. Nah, tentu besarnya juga sama sudutnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh pada layar. Contoh pertama, manakah persegi berikut yang kongruen? Nah, coba diperhatikan gambar A, gambar B, gambar C. Jadi pertanyaannya mana yang kongruen? Nah, kita tentu diminta penjelasannya. Nah, tentu yang pertama kita perhatikan tadi syaratnya, yaitu bisa kita tulis sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan dulu ini gambar A, gambar B, gambar C. Nah, karena dia segi 4, bisa kita lihat ya, tentu sudutnya semua sama besar. Sehingga bisa kita tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi A, B, dan C adalah sama besar. Nah, kita masuk ke syarat yang kedua. Apalagi syarat yang kedua? Ya, syarat yang kedua adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, coba kita perhatikan panjang sisi yang pertama dulu. A, gambar A dan gambar B. Apakah sama panjangnya sisi yang bersesuaian? Seperti di bagian kiri ini. Nah, ini panjangnya 8, ini 9. Saya kira nampak jelas ya. Nah, tentu tidak sama dengan ya, tidak sama panjangnya. Nah, kita coba periksa lagi yang berikut, yaitu gambar B dan C. Gambar B dan C apakah sama ukurannya? Ya, tentu ya nampak jelas di layar tidak sama ya. Jadi gambar B tidak sama dengan gambar C. Nah, apalagi yang belum? Mari kita koreksi A dengan C. Nah, apakah sama bentuknya, sama panjang sisinya? Ya, sama ya. Ini kalau ini tadi dirotasi ya, diputar sedikit. Sekitar 45 derajat. Nah, jadi bangun ini sama dengan bangun pada C, sehingga bisa ditulis gambar A sama dengan gambar C. Nah, sehingga kesimpulan kita, karena di yang pertama tadi di semua sama besar, jadi A, B, C yang memenuhi semua syarat ini yang pertama, dan yang kedua yang terpenuhi hanya gambar A dengan C. Nah, maka kesimpulan kita
persegi yang kongruen adalah persegi pada gambar A dan gambar C. Nah baik, kita masuk ke contoh berikut. Perhatikan gambar trapesium yang kongruen berikut ini. Nah, perhatikan petunjuk soal. Dia sudah menyebutkan bahwa gambar ini kongruen, gitu ya. Nah, itu dulu. Jadi ini sudah ditetapkan dua gambar ini kongruen. Nah, yang pertama, jika panjang sisi AB, jadi A ke B 40 cm, BC, B ke C 21 cm, RS, nah, kemudian coba kita lihat R ke S itu 16 cm, dan PS, sisi PS yaitu 15 cm. Yang ditanyakan, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Nah, dan yang kedua, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, jadi sudutnya ini 60 derajat, sudut B sama dengan 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Nah, coba diperhatikan mana garis-garis atau sisi yang bersesuaian. Itu dulu ya, diingat syarat-syaratnya itu baru kita bisa menetapkan ukuran-ukurannya dan sudut-sudutnya. Nah, baik, kita akan mencoba menyelesaikan pertanyaan ini. Yang pertama tadi diketahui bahwa bangun ini kongruen ya, jadi ABCD kongruen dengan bangun PQRS. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Jadi hal ini berarti sisi yang bersesuaian sama panjang itu ya, sudah terpenuhi itu. Tinggal kita mencari mana yang bersesuaian itu. Nah, dari gambar ini tadi, coba diperhatikan ukuran-ukurannya mana yang bersesuaian. Nah, supaya lebih jelas, mari kita rotasi dulu ini gambar ini bangun ABCD. Lebih nampak ya ukuran-ukurannya. B ke C 21, A ke B 40. Ini gambarnya sudah bersesuaian sudut-sudutnya, berarti bisa kita tetapkan kalau AB 40 cm tentu PQ juga 40 cm. A ke D, jadi P ke S 15, berarti A ke D juga 15 cm. R ke S 16 cm, berarti C ke D juga 16 cm. Selanjutnya sisi B ke C 21 cm, berarti QR juga 21 cm. Nah, itu ya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, supaya lebih jelas, coba diperhatikan di layar, bisa dituliskan. Nah, ini panjang sisi AB sama dengan PQ, AD sama dengan PS, BC sama dengan QR, CD sama dengan RS. Nah, nilainya tadi panjangnya 40, ini 15 ya. A ke D tadi sama dengan PS 15. Selanjutnya B ke C 21 cm, RS ini. Nah, berikutnya bisa kita tuliskan, jadi panjang sisi AD 15 cm. Nah, kemudian apa lagi? DC sama dengan 16 cm, kemudian PQ 40 cm, dan QR sama dengan 21 cm. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan B. Jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B sama dengan 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Nah, tentu kita masuk ke syarat berikut bahwa sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat gambar lagi. Nah, coba yang diketahui tadi ya, sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat. Nah, coba diperhatikan, dengan demikian bisa kita lihat ya. Berarti kalau sudut B-nya 40 derajat, berarti sudut Q juga 40 derajat. Ya, kita lihat seperti ini. Di layar sudah nampak sudut A sama dengan sudut B. Berikutnya sudut B sama dengan sudut Q. Nah, bisa dituliskan juga seperti begini. M sudut A sama dengan M sudut B. M itu biasa diartikan garis ya. Nah, garis ini. Kemudian yang berikutnya sudut C sama dengan sudut R, sudut D sama dengan S. Nah, dengan demikian jika sudut A-nya 60 derajat, sudut B 40 derajat, maka bisa ditetapkan bahwa karena sudut A tadi itu sama dengan sudut B, berarti sudut B juga 60 derajat. Kemudian sudut Q juga sama dengan sudut B, yaitu 40 derajat. Nah, tinggal kita perhatikan di sini yang ditanyakan berapakah sudut R. Nah, coba ini kita tulis, kemudian berapa sudut S. Nah, tentu dia bersesuaian dengan ini ya. Nah, mari kita perhatikan lanjutannya. Nah, dari gambar tadi ini,
Nah, ini bisa kita buatkan garis. Itu tadi ada M sudut S, M sudut R. Nah, bisa juga kita buatkan garis ini. Nah, tentu masih ingat materi kita yaitu garis dan sudut. Nah, ini sudut-sudut S dan sudut P bagaimana? Pada garis dan sudut, pada gambar itu, coba diperhatikan. Nah, sehingga sudut ini kalau kita perhatikan dia termasuk sudut dalam sepihak. Nah, jika demikian maka dia akan berjumlah 180 derajat. Jadi dua garis sejajar ya, kita coba tadi gambarkan seperti ini. Nah, maka M ini jadi garis M ini ya, garis sejajar ini, sudut P tambah sudut S sama dengan 180 derajat. Nah, sudut P kan tadi sudah diketahui. Nah, berapa tadi sudut P yang diketahui? Ya, berapa tadi sudut P? Ya, sudut P tadi itu sama dengan sudut A ya, 60 derajat. Itu tadi sudut Q sama dengan sudut B, 40 derajat. Sehingga bisa kita sederhanakan ini, bisa kita jabarkan. Sudut P 60 derajat tambah sudut S sama dengan 180 derajat. Nah, ini disederhanakan, diperoleh. Ya, 180 derajat, jadi 60 ini positif menjadi negatif 60 derajat. Karena pindah ruas ya. Nah, kemudian diperolehlah sudut S 120 derajat. Ya, kita sudah peroleh sudut S 120 derajat. Nah, berikutnya kita akan lakukan hal yang sama. Karena gambar tadi atau sudut R itu ditanyakan, dia juga termasuk sudut dalam sepihak ya. Berarti bisa juga kita tuliskan rumus. Sudut R tambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Nah, sudut Q tadi sama besarnya dengan sudutnya sudut B. Dia bersesuaian ya, berarti sama besar. 40 derajat. Berarti sudut R tambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga diperoleh sudut R 180 dikurang 40 hasilnya adalah 100. Ya, kita perbaiki dulu ya. Nah, jadi sudut Q ini adalah 40 derajat. Jadi kalau disederhanakan bisa dituliskan 180 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 140 derajat. Nah, sehingga kita peroleh besar sudut R 140 derajat dan sudut S 120 derajat. Kongruen. Jadi bangun-bangun yang kongruen itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya bisa kita lakukan translasi yaitu pergeseran, bisa juga dengan rotasi perputaran. Kemudian kita juga sudah menemukan syarat-syarat bangun yang kongruen. Nah, yang pertama tadi itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan selanjutnya yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.